Oke, kembali lagi channel Michelangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Obi-Wan Kenobi episode ketiga. Sorry banget, gua udah nggak update lagi mengenai Star Wars dikarenakan kemarin gua ada banyak kesibukan dan sekarang gua ada kesempatan lagi untuk bahas Obi-Wan Kenobi episode ketiga. So buat kalian belum nonton Obi-Wan episode ketiga, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu. Kalian bisa nonton dulu episodenya, habis itu kalian bisa kembali lagi ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Oke, dan kita akan bahas mengenai alur ceritanya bahkan sampai ke Easter egg yang gue temukan di episode ketiga Obi-Wan Kenobi ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai Obi-Wan Kenobi episode ketiga. Oke, episode ketiga ini menceritakan setelah kejadian ketika Obi-Wan berhasil menyelamatkan Leia, Pak ya. Dan kita bisa melihat ketika Obi-Wan sudah melihat bentuk asli dari Darth Vader alias Anakin Skywalker dari penglihatannya. Jadi kan kalau kalian udah tahu ya, setiap Jedi atau setiap Sith mereka ini bisa merasakan kehadiran dari orang yang mereka kenal. Dan juga si Obi-Wan ini kan pernah punya koneksi kuat kan dengan Anakin. Dan jadi kita bisa melihat Obi-Wan ini sudah melihat bentuk asli si Anakin Skywalker ketika dia sudah memakai suit Darth Vader-nya, Pak ya. Dan kita bisa melihat Obi-Wan dan juga si Leia, mereka akan berangkat menuju ke sebuah planet yang bernama planet Mapuzo. Nah, planet Mapuzo ini adalah sebuah planet di mana ada sebuah sistem pertambangan di sebuah antar galaksi, Pak ya. Dan Obi-Wan ini dikirim oleh orang yang sudah membantunya sebelumnya, Pak ya, dan yang main Kingo di MCU, Pak ya, ini by the way. Dan kita bisa melihat mereka udah tiba di planet Mapuzo dan mereka berusaha untuk mencari koordinat yang sudah ditunjukkan oleh orang tersebut, Pak ya. Dan kita bisa melihat si Obi-Wan dan Leia, mereka ini sambil berjalan di sana dan mereka ini ya mereka cuma ikuti koordinat yang dikasih oleh orang itu. Sampai akhirnya kita bisa melihat Darth Vader, Pak. Dan sisi kita bisa melihat Darth Vader udah pakai suitnya dan dia akhirnya melakukan meeting dengan saudari ketiga, yaitu ada si Reva. Nah, buat yang belum tahu ya, gua menemukan ada berbagai macam detail yang bisa dibilang ini berbagai macam detail yang gue temukan dari episode sebelumnya. Kalau kita perhatikan di episode pertamanya, kita bisa melihat bahwa ada kejadian Order 66 di mana itu adalah sebuah perintah yang dimana itu bisa membunuh semua para Jedi. Itu akan diperintahkan oleh Emperor Palpatine baik ketika dia sudah mengetahui bahwa Republik akan digulingkan oleh Empire. Dan kita bisa melihat itu ada kejadian flashback di mana Order 66 itu sudah mulai diluncurkan, Pak ya. Dan kita bisa melihat ada si Reva yang masih kecil, Pak ya. Dan kita bisa melihat kayaknya ini Reva ini dulunya dia adalah salah satu younglings dan dia berhasil selamat dari kejadian Order 66. Dan kayaknya gua ada teori bahwa Reva ini adalah mantan dari younglings ketika 10 tahun yang lalu ketika pembantaian para Jedi, dan dia ikut bergabung bersama dengan Grand Inquisitor dan dia bergabung menjadi seorang Sith, Pak ya. Karena dia dari kecil sudah dilatih menjadi seorang Jedi, tapi tiba-tiba Order 66 ini udah mulai diluncurkan. Hasil Reva berusaha bertahan hidup dan akhirnya dia bergabung bersama Grand Inquisitor, Pak ya. Jadi otomatis dia udah menjadi Sith, Pak ya. Dan seperti itu makanya. Dan di sini kita bisa melihat ketika Darth Vader itu udah tanya, lu udah nemuin Obi-Wan Kenobi belum? Karena dia tuh ada prioritas kita. Nah, dan si Reva ini ngomong dia yang bunuh si Grand Inquisitor. Nah, tapi Anakin gak goblok. Anakin udah lihat di dalam hatinya bahwa dia udah yang ngebunuh Grand Inquisitor ketika si Reva ini akan menangkap si Obi-Wan Kenobi tersebut, Pak ya. Dan akhirnya Darth Vader udah ngomong, kalau lu mau jabatan Grand Inquisitor, lu harus nangkep Obi-Wan Kenobi sekarang juga, Pak. Nah, jadi Reva ini kenapa itu udah ngincer banget si Obi-Wan Kenobi, bukan karena dendam pribadi, Pak ya, karena dia itu haus akan kekuasaan, haus akan jabatan. Maka dari itu dia tuh sangat iri banget dengan Grand Inquisitor yang sebelumnya, dimana itu sangat menginginkan jabatan itu karena dia ingin dekat dengan si Sith Lord ini. Tapi kita nggak tahu apa alasannya. Bisa jadi si Reva ini ingin mendekati si Darth Vader agar supaya dia bisa menjadi Sith Lord selanjutnya. Kenapa? Karena dengan jabatan seperti itu dia haus akan kekuasaan. Mungkin
mungkin seperti itu Pak ya. Maka dari itu si Riva berencana untuk mengkhianati si Darth Vader setelah dia mendapatkan jabatan tinggi sebagai Grand Inquisitor. Mungkin seperti itu Pak ya. Karena dia satu-satunya orang yang tahu bahwa identitas Darth Vader itu adalah Anakin Skywalker. Nah, kita tahu bahwa semua seri Star Wars, siapapun yang mengetahui bahwa si Anakin Skywalker itu adalah si Darth Vader, orang itu akan mati Pak. Karena itu adalah identitas yang sangat berbahaya. Maka dari itu gua sangat bingung, loh kok Riva bisa tahu? Karena yang tahu bahwa si Anakin Skywalker itu adalah si Darth Vader itu adalah si Obi-Wan, dan kedua semua orang-orang yang ada di Empire, dan gak semua orang tahu gitu loh. Jadi gue sangat bingung Pak, sumpah ini si orang bisa tahu bahwa si Anakin adalah si Darth Vader itu gameplay banget sih. Dan kita bisa melihat ketika si Darth Vader udah berbicara langsung kepada si Riva, di backgroundnya kita bisa melihat bahwa ini ada di planet Mustafar. Nah, buat yang belum tahu ya, Mustafar ini adalah sebuah sistem di mana kalau kita udah bicara soal Star Wars 3, ini adalah tempat pertarungan di mana Anakin dan Obi-Wan ini bertarung, dan juga ini adalah tempat di mana Anakin udah terbakar di sini Pak ya. Ini adalah final battle di sini Pak, dan gua kaget banget ketika 10 tahun yang lalu ketika itu Darth Vader tuh masih ada di planet Mustafar. Nah, ini anjir, gua langsung PTSD, di mana gua langsung flashback di mana ketika Obi-Wan ngelawan Anakin itu di situ. Itu gua langsung astaga, gila. Oke, lanjut lah. Jadi ini ada banyak banget Easter egg yang diberikan kepada kita para fans di Obi-Wan Kenobi ini Pak ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat ketika Obi-Wan dan Leia masih terus berjalan di tengah padang gurun itu, kita bisa melihat ada scene ketika Obi-Wan itu menghadapi sebuah ilusi. Nah, ilusinya adalah di mana dia tuh kayak apa ya, dia tuh udah kecapean banget, tapi itu melihat ada sebuah ilusi di depannya yang kita bisa melihat itu adalah Anakin yang dalam wujud manusianya. Nah, jadi itu yang dia lihat itu adalah Anakin pakai jubahnya Pak ya. Dan itu adalah mukanya Hayden Christensen banget sih itu sih. Itu udah kelihatan sih Anakin situ sih, tapi masih dengan wujud manusianya. Karena yang ada di pikiran Obi-Wan pada saat itu, Anakin itu masih dalam bentuk manusianya. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Makanya kita kayak PTSD kembali nih. Seperti itu. Oke, masih cakep kok si Hayden Christensen sebagai Anakin ya. Oke, tapi ya dia sebagai Darth Vader Pak ya, dan kita bisa melihat sosok Darth Vader ini masih gembar-gembarnya dalam bentuk vengeance-nya. Karena kan ini kan masih dalam 10 tahun setelah kejadian di Star Wars episode ketiga Pak ya, yang dimana Anakin ini masih punya dendam terhadap si Obi-Wan dan juga semua para Jedi yang berhasil kabur dari perintah Order 66 Pak ya. Jadi itu bangke banget sih. Dan kita bisa melihat si Obi-Wan dan juga Leia ini berusaha untuk menyelamatkan diri mereka agar supaya identitas mereka tidak diketahui oleh Empire. Karena di planet Papuso itu sudah ada berbagai macam Empire dan juga Stormtrooper yang berjaga di sana Pak ya, dikarenakan sistem pertambangan yang ada di sana itu udah dikuasai oleh Empire, dan mereka akhirnya berusaha untuk menyelamatkan diri mereka agar supaya bisa sampai ke tujuan di titik koordinat yang sudah ditentukan oleh orang yang menolong Obi-Wan juga si Leia di episode kedua Pak ya. Ketika Obi-Wan berusaha untuk apa ya, menyamar Pak ya, kita bisa melihat itu Stormtrooper kayak berusaha untuk mengetahui siapa si Obi-Wan dan juga si Leia ini, dan itu adalah momen sangat kampret Pak. Dan ini juga ada plot hole Pak. Plot hole di mana? Plot hole ketika kita bisa melihat Obi-Wan ini kan dia kan adalah seorang Jedi Pak ya. Dia kan bisa memanipulasi pikiran. Nah, jadi gini, ada sebuah kekuatan di Force di mana kita bisa melihat seorang Jedi atau seorang Sith ini bisa memanipulasi pikiran orang yang lemah. Seperti contoh kita bisa melihat dari Star Wars episode keempat, di mana si Obi-Wan dan juga Luke mereka akan memesan pesawat ke Han Solo di planet Tatooine, dan kita bisa melihat itu kan dia kan si Obi-Wan kan bisa memanipulasi pikiran orang-orang yang lemah untuk mengikuti apa kata dia. Tapi di sini si Obi-Wan masih gak bisa. Nah, pikiran gua adalah si Obi-Wan ini kan masih belum benar-benar jadi seorang Jedi, dan juga dia udah pensiun selama 10 tahun. Jadi dia tuh udah benar-benar lupa dengan teknik-teknik Jedi, dia udah benar-benar lupa dengan teknik perang. Jadi dia tuh udah benar-benar pensiun banget gitu loh. Selama dia tuh udah mengasingkan diri di planet Tatooine dan mengawasi si Luke Skywalker ini Pak. Dan seperti itu, makanya ini banyak banget tanya pasal di komen-komen, bang itu kok si Obi-Wan kenapa gak pakai tekniknya? Ya ini udah gua jawab Pak ya, karena dia itu udah pensiun 10 tahun. Karena gua tanya deh, lu udah gak sekolah 10 tahun, terus tiba-tiba lu udah balik ke sekolah, nah pasti ilmu lu kan pasti udah hilang semua karena lu udah gak belajar lagi. Itu kayak intinya Pak ya. Jadi bisa dibilang ya Obi-Wan udah lupa, dia bener-bener ya udah no knowledge banget soal itu Pak. Jadi seperti itu, makanya ini aduh. Dan gue bahas untuk Qui-Gon. Nah gue pikir di episode ketiga awal-awal ini ketika si Obi-Wan ini
berinteraksi dengan si Qui-Gon. Gue pikir si arwahnya si Qui-Gon itu ada, karena kita bisa melihat meskipun para Jedi ini mati, tapi tubuh arwah mereka ini masih tetap ada. Seperti yang udah kita lihat di Star Wars episode ke-6 ya kan, dimana kita bisa melihat Luke Skywalker bisa berinteraksi dengan Obi-Wan setelah itu udah mati lama. Nah, walaupun gitu ya itu adalah interaksi arwah ghostnya para Jedi, jadi bisa berinteraksi dengan para manusia hidup pak ya. Jadi seperti itu, makanya gue kira Qui-Gon akan muncul di sini, tapi tiba-tiba tidak pak ya. Tapi gue yakin di beberapa episode kedepannya kita akan bisa memastikan Qui-Gon akan muncul di sini sebagai secret karakter pak ya. Jadi ya Liam Neeson mungkin kembali lagi menjadi Qui-Gon. Aduh kampret, tapi ya tidak ada pak ya. Jadi seperti aduh sayang banget, gue pengen lihat Qui-Gon-nya sih interaksi dengan Ghost Force-nya dan juga apa ya para Jedi itu seperti apa. Sial. Karena sayang banget sih untuk kata si Qui-Gon. Buat yang belum tahu ya, Qui-Gon ini hanya muncul di episode 1 Star Wars, tapi dia tuh peran sangat-sangat besar karena dia adalah orang yang merekrut si Anakin Skywalker ketika dia menemukannya di planet Tatooine. Sayang banget tuh astaga Qui-Gon, makanya mungkin dia akan muncul di beberapa episode berikutnya. Mungkin seperti itu pak ya. Oke lah. Oke lanjut. Sampai akhirnya kita bisa melihat ketika si Obi-Wan dan juga Leia ini ditolong oleh seorang yang bernama Tala. Nah, Tala ini adalah seorang mantan dari Empire, dan dia menolong semua orang-orang yang punya kekuatan Force ini dibantu oleh dia dan dikumpulkan ke sebuah tempat pengungsian. Nah, seperti itu, makanya si Tala ini akhirnya menolong Obi-Wan dan juga Leia ini untuk menuju ke sebuah tempat rahasia. Nah, tempat rahasia Tala ini adalah tempat rahasia di mana itu ada sebuah terowongan di bawah tanah, sehingga terowongan itu akan tembus ke sebuah pesawat. Nah, pesawat ini akan mengantarkan mereka menuju ke sebuah sistem yang dimana itu adalah tempat pengungsian para Jedi dan juga orang-orang buronan yang dicari oleh Empire itu sendiri pak ya. Dan ketika mereka itu akan bersembunyi di sana, kita bisa melihat Tala ini bercerita bahwa semua Jedi itu nggak mati semua. Ada beberapa Jedi yang selamat dan juga mereka tuh udah diselamatkan dan mereka tuh udah aman di pengungsian itu. Maka dari itu Obi-Wan dan Leia akan pergi ke sana pak ya. Tapi tiba-tiba kita bisa melihat Darth Vader membawa semua pasukan Stormtrooper-nya dan juga semua Grand Inquisitor-nya pak ya. Dan itu adalah momennya anjir. Kita bisa melihat bahwa Obi-Wan tuh melihat muridnya lagi si Anakin dan wujud Darth Vader pak ya. Itu ampret gila-gila. Itu masih dalam bentuk apa ya, revenge si Darth Vader, karena kita bisa melihat Darth Vader ketika itu udah merasakan force si Obi-Wan, dia tuh langsung menekan-terka di Obi-Wan kemana, karena dia tuh udah bisa merasakan force-nya gitu loh, tapi dia nggak tahu di mana si Obi-Wan ini. Maka dari itu dia langsung mencekik semua orang-orang yang ada dengan kekuatan force-nya apa ya. Alhasil dia membunuh mereka secara membabi buta ya, karena lagi-lagi Darth Vader di sini itu masih dark banget pak ya, karena masih time jam 10 tahun. Seperti itu. Aduh itu adalah anjir. Gue bisa melihat Darth Vader yang masih kejam pak ya, anjir gila. Sampai akhirnya ketika si Obi-Wan ini berusaha untuk kabur dari sana, tiba-tiba Darth Vader ini mencegatnya ya di sebuah padang gurun yang antara berantai di mana, dan juga itu ada tempat yang sepi, sehingga para Grand Inquisitor juga para Stormtrooper ini tidak tahu bahwa si Darth Vader itu pergi ke sana. Dan akhirnya Darth Vader juga si Obi-Wan mereka ketemu lagi pak. Dan ini mengingatkan gua dengan Star Wars episode keempat, di mana kita bisa melihat Obi-Wan versus Darth Vader ketika mereka bertarung di pesawat Empire pak ya. Itu kampret banget sih astaga. Ini kayak easter egg banget sih buat kita yang udah ngikutin Star Wars lama pak ya. Dan sampai akhirnya kita bisa melihat si Obi-Wan tuh kalah sama Darth Vader. Nah kenapa? Karena lagi-lagi Obi-Wan ini masih gak latihan, karena itu udah 10 tahun dia tuh udah gak latihan lama ya. Alhasil kemampuan dalam bertarung lightsabernya ini udah cupu. Dan kenapa si Darth Vader ini OP ya, karena kan si Anakin kan udah berlatih beberapa tahun ya. Alhasil dia skillnya udah mulai maju lah. Sementara si Obi-Wan sebagai masternya sendiri kan sudah 10 tahun ini dia tuh udah berhenti jadi Jedi, karena dia tuh takut bahwa si Empire ini akan menemukan dia. Dan seperti itu. Nah makanya di sini ya dia jelas kalah lah. Aduh kasian banget si Obi-Wan sih. Aduh. Makanya itu kita bisa melihat kayak PTSD lagi ya di Star Wars episode keempat. Walaupun ya itu easter egg banget sih ya gue melihat sih. Sampai akhirnya kita bisa melihat si Darth Vader ini langsung ngomong, lu seharusnya ngebunuh gua di saat lu punya kesempatan. Astaga. Ya kita tahu lah ini adalah easter egg ketika di episode ketiga, di Star Wars episode ketiga di Revenge of the Sith, kita bisa melihat Obi-Wan kan udah lihat bahwa si Anakin udah mulai kebakat tuh. Dan si Obi-Wan ini nggak mau ngebunuh si Anakin karena dia tuh masih ada rasa kecewa, rasa pedulinya, sehingga dia udah ngebiarin Anakin mati. Dia pikir Anakin udah mati, tapi dia tuh udah langsung tahu, wah anjir, ternyata murid gua telah selamat pak. Dia jadi Sith Lord pak. Astaga, gila. Itu kampret sih, astaga.
Gitu Pak ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat Riva ini berhasil menemukan terowongan rahasia tersebut, dan akhirnya Tala dan juga si Leia mereka terpisah karena menurut dia Leia ini harus kembali ke dalam, sementara si Tala ini harus mengejar si Obi-Wan Kenobi ini karena dia itu merasa si Obi-Wan ini dalam bahaya Pak. Seperti itu. Dan kita bisa melihat ketika itu Darth Vader ini mengeluarkan sebuah api yang membara dengan dipicu oleh Force, dan akhirnya Obi-Wan dibakar hidup-hidup Pak. Hampir mau dibakar Pak, karena kita bisa melihat Anakin ini berusaha untuk membakar Obi-Wan, karena kita udah tahu bahwa Anakin juga dilakukan hal yang sama dengan Obi-Wan dengan dibakar hidup-hidup di planet Mustafar. Dan ini mengingatkan gua dengan kejadian seperti itu. Makanya Obi-Wan ini harus merasakan apa yang udah dirasakan oleh Anakin 10 tahun yang lalu di planet Mustafar Pak ya. Itu anjir, gila. Itu kayak apa ya, banyak banget Easter egg yang merujuk ke Star Wars episode ketiga sama episode keempat itu. Anjir, gua langsung merinding Pak dengan Darth Vader masih benar-benar kejam banget ya. Sampai akhirnya ketika Obi-Wan ini akan dibawa ya ke hadapan Darth Vader lagi dengan Stormtrooper-nya, itu akhirnya dia berhasil diselamatkan. Dan akhirnya ending itu kita bisa melihat si Leia ini dia bertemu dengan si Riva, dan akhirnya episode itu berakhir karena Riva ini akan mengejar si Leia ini. Kemungkinan dia akan menculiknya, mungkin seperti karena ini masih plot hole banget, dimana itu endingnya kan masih gantung banget tuh. Nah, karena lagi-lagi Riva ini targetnya hanya untuk Obi-Wan, dia nggak mengincar si Leia loh. Karena lagi-lagi Leia pada awalnya ketika dia itu diculik oleh si Riva, dia itu hanya sebuah umpan untuk menarik si Obi-Wan Kenobi ini dari persembunyiannya. Jadi seperti itu. Makanya aduh, anjir. Dan di sepanjang episode ini kita bisa melihat Leia itu ya seperti anak kecil yang berusaha untuk tahu ya kan, dia kepo terus ya kayak anak kecil pada umumnya Pak ya. Dan kita bisa melihat Leia itu ketika dia itu berbicara dengan para Stormtrooper ketika mereka itu diangkut oleh seorang, ditolong oleh seorang Pak ya. Kita bisa melihat Leia ini paling banyak berbicara, dan juga berbicaranya dia ini bukan kayak anak-anak yang rewel Pak ya, bukan ya, tapi dia berbicaranya kayak orang-orang jenius. Jadi dia itu bisa menipu para Stormtrooper ini Pak dengan apa ya, logikanya dia. Jadi si Leia ini di kecil memang udah cerdas. Itu bangke banget sih, gila. Bagus. Ya makanya ketika kita udah lihat di Star Wars episode keempat kan si Leia kan udah jadi jenderal. Nah gitu. Oke, bagus. Apa ya, dengan episode ketiga ini ada banyak banget Easter egg, dan juga gua sangat puas banget dengan episode ketiga ini Pak. Karena ada banyak banget referensi di Star Wars episode ketiga lah, episode keempat. Tapi yang paling memorable itu adalah pertarungan si Obi-Wan lawan si Darth Vader itu Pak. Ketika walaupun itu cuma sedikit scene, tapi itu merujuk banget dengan Star Wars episode keempat Pak. Astaga, anjir, gila. Bagus. Anjir, gue merinding Pak. Itu Darth Vader lawan si Obi-Wan versi Ewan McGregor. Aduh, bagus. Oke, tapi kita tunggu aja mengenai mungkin ada scene Darth Vader lawan si Obi-Wan kembali ya. Tapi kita tahu lah bahwa nasib semua karakter ini yang bakal mati, mungkin kayak si Riva mungkin akan mati, atau mungkin yang lainnya mungkin, atau Empire-nya separuhnya akan hancur. Karena kalau si Darth Vader kita tahu ya bahwa si Darth Vader kan pasti akan mati di Star Wars episode ke-6, itu kan udah final tuh. Dan si Obi-Wan itu akan mati di Star Wars episode keempat. Jadi kita udah tahu lah semua takdir semua protagonis yang ada di sini. Mungkin yang akan mati mungkin ya cuma tokoh-tokoh sampingan ya. Tapi kalau tokoh utama sih enggak sih, karena kita udah tahu Obi-Wan nggak akan mati di sini. Nah, kan ini adalah prequel. Nah, ini sekali lagi ini adalah prequel sebelum Star Wars episode keempat, dan Obi-Wan-nya masih muda. Nah, seperti itu. Oke, itu aja video kali ini mengenai Obi-Wan Kenobi episode ketiga. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Obi-Wan Kenobi episode ketiga ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua mbak video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji bisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok gua, linknya ada di deskripsi, karena gua juga buat konten juga di TikTok. Dan juga kalau kalian ingin gabung bersama gua di grup komunitas, kalian bisa aja join di grup WhatsApp Mario Booster Official. Linknya ada di bawah ini Pak ya, langsung join. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.